Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya Agung Purnomo akan sharing terkait OSF atau Open Science OSF Ayo gitu ya, tentang penjelasan singkat dan bagaimana cara untuk mengunggah artikel ke OSF Ayo dengan mengintegrasikan dengan akun ORCID gitu ya. Yang pertama terkait OSF IO ini adalah fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk repository atau menyimpan dokumen data digital di cloud gitu ya. Itu terus fungsi yang lainnya dia berperan sebagai preprint, secara ofisial adalah preprint, tapi juga sekaligus menjadi postprint ya. Jadi preprint ini semacam repository atau tempat untuk menaruh publikasi atau dokumen digital sebelum dokumen tersebut benar-benar publish gitu, publish secara apa ya, secara resmi gitu ya. Jadi sebelum publish itu secaranya. Tapi di sisi lain juga OSF ini juga bisa berkembang menjadi postprint, dalam artian ketika kita punya publikasi bentuknya cetak tetapi tidak ada media atau channel untuk publikasi secara online digital, maka kita bisa mengakalinya dengan menaruh publikasi tersebut di OSF Ayo ini. Kelebihannya ini gitu fungsinya ya. Terus ada beberapa keunggulan OSF Ayo yang sangat menguntungkan buat kita sebagai akademisi. Yang pertama adalah dia gratis ya, tinggal kita daftar gratis menggunakan email, nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya tahunan ya, gratis. Terus terindah Google Scholar gitu ya, karena tidak seluruh repository itu terindah Google Scholar gitu, sehingga apapun yang kita tulis di situ otomatis akan terindah Google Scholar atau Google Cendekia. Dan ini mendukung bahasa Indonesia gitu ya, karena ada beberapa umumnya repository digital yang internasional itu tidak mendukung bahasa Indonesia. Ini tips dari saya terkait menggunakan OSF Ayo. Yang pertama adalah untuk sejak tahun 2021 ya, atau 2020-2021 itu OSF ini memblokir atau memban untuk postingan yang menggunakan akses internet wifi di Indonesia. Gitu. Sehingga sebaiknya dihindari. Solusinya apa? Solusinya ketika mengakses OSF ini adalah menggunakan akses dari HP kita, karena IP-nya dinamis, sedangkan IP-nya nggak tahu WiFi itu sudah diblokir, mungkin dianggap spam gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa. Nanti bukan cuma nggak bisa posting, akun kita akan diblokir dan kita harus mengajukan untuk membuka blocking tersebut. Terus yang kedua, nanti karena kita mau mengintegrasikan antara OSF Ayo dengan ORCID, maka nanti buka ORCID dulu, baru nanti buka preprint. Jadi kita setelah buka ORCID, kita login, terus baru buka OSF Ayo. Nah, nanti ketika login ke OSF Ayo menggunakan akun ORCID, nanti biasanya akan di redirect langsung ke akun ORCID kita yang juga kita buka di browser. Kenapa kok perlu dihubungkan dengan ORCID? Karena kita melihat bahwa ORCID ini trennya adalah sebagai hub untuk menghubungkan hampir seluruh akun-akun yang akademis ya, bisa termasuk ini ya, termasuk OSF ini terhubung sama ORCID, terus Google Scholar, Web of Science, Scopus, itu semuanya menggunakan hubnya ORCID, sehingga kita kalau menghubungkan dengan ORCID, meskipun publikasi di berbagai macam saluran publikasi itu akan bisa terintegrasi, muncul semua di ORCID, sehingga itu jadi kita lebih enak dalam mengolah publikasi gitu ya. Terus nanti saran saya juga ketika mengunggah atau publish di OSF Ayo ini formatnya PDF, jadi tidak menggunakan docx atau PPT ya, sehingga supaya kita menghindari artikel kita dirubah sama orang gitu ya, sehingga meskipun ada alat untuk mengkonversi ya, tapi setidaknya kita berusaha dan akan lebih rapi biasanya PDF itu. Kemudian yang berikutnya nanti ini terkait SEO, sehingga tulisan kita di OSF itu optimal. Ini SEO on page ya.
itu nama file kita, artikel kita itu mengandung nama kita sebagai author dan mengandung nama judulnya gitu, sehingga mendukung, sehingga kita ketika ada orang nanti mencari tulisan atau isu atau keyword tertentu yang relevan dengan artikel kita, itu akan lebih meningkatkan peluang tulisan kita di OSFI itu untuk diakses orang lain. Gitu, ini beberapa tips berdasarkan pengalaman. Oke, kita lanjut seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita buka dulu ORCID ya, nanti buka ORCID, kemudian kita login atau sign in ke ORCID menggunakan akun kita. Ini saya sudah login ya ke akun ORCID saya. Kemudian kita masuk ke OSF.io ya. Ini linknya osf.io garing preprint ya, sehingga langsung ke tempat kita naruh preprint. Pertama kita sign in dulu ya. Tentu sebelumnya Anda sudah daftar akun di ORCID dan juga akun OSF ya. Ketika daftar akun OSF.io juga pastikan menggunakan IP dinamis, yaitu bisa dari HP gitu ya. Anda bisa login langsung, kalau saya biasanya menggunakan dihubungkan dengan ORCID ya, seperti yang saya tadi sampaikan alasannya. Kita tunggu terhubung ya, karena sudah buka ORCID posisi sign in, sehingga dia akan terhubung otomatis. Tinggal diklik aja. Oke, masih proses. Oke, sudah login ya, muncul nama kita. Nah, kemudian kita tinggal klik ini, tinggal klik add preprint. Oke, tinggal tunggu. Nah, nanti tinggal ini OSF ini juga berkembang. Dia juga menjadi repository atau cloud-nya untuk berbagai macam preprint yang berbagai macam bidang ya. Ini ada Afrika ya, ada negara, ada wilayah kayak ini Afrika, ada Perancis, juga bidangnya kayak ini education, RE gini, juga ada linguistik, kalau misalnya RE gini juga ada medis, tapi secara umum paling gampang ini ya, pilih yang ini, yang gambar ini ya, logonya OSFO gitu. Terus kita klik save and continue ya, terus kita upload from komputer ya, komputer kita. Bisa kita drag, bisa kita unggah. Ini saya coba drag ya. Kita langsung aja mungkin. Oke, nanti kita unggah. Oke, ini saya ambil dari salah satu tulisan saya, book chapter tentang wirausaha di desa, gitu ya, desa wirausaha. Ini kita beri nama ya, disiapkan. Namanya jangan singkat-singkat, pakai nama apa adanya sesuai dengan nama artikelnya. Ya, jadi hubungannya apa untuk SEO ya. Ini udah proses ya, kita tunggu. Oke, dia mengunggah. Oke, sudah tentang kita ini. Oke, ini nama filenya ya. Seperti saya sampaikan tadi, nama filenya misalkan ada nama author dan nama papernya gitu ya, bagian dari SEO. Kalau mau dirubah nih, klik to edit ya, bisa dirubah, bisa. Terus author assertion ini bisa kita klik, author assertion public data no, oh, not applicable ya, karena kita nggak pakai public data, atau dan pre-registration, kita tinggal klik. Kecuali memang dokumen kita ada tambahan datanya, silakan ditambahkan gitu, karena kita single file jadi nggak perlu pakai yang ini CCBY gitu ya. Terus nanti kalau udah ada doi-nya bisa kita doi. Ini pakai bisa tanggal yang ketika udah publish, juga bisa tanggal ketika
Anda sudah memprosesnya. Anggap aja saya pakai tanggal sekarang 17 Januari gitu ya. 17 Januari Anda masukkan keywordnya desa wirausaha, pakai koma nanti otomatis ya, wirausaha. Ini abstrak, jangan lupa diisi, juga pengaruh ke SEO. Ya, terus kita save and continue gitu ya. Terus kita masuk kategori mana, bisa masuk kategori bisnis, juga bisa masuk ke social science ya, karena desanya tadi. Oke, kita ambil di sini, kita coba apa enggak enggak ada ya. Wirausaha enggak ada. Ini regional ekonomi ya, sama mikroekonomi mungkin. Kalau udah cukup kita save. Kalau Anda mau nambah author, bisa nambah. Kita kan nggak nambah author yang lain ya. Kita cari yang udah terhubung, yang udah ada biasa, akan saya tambahkan. Ya, kalau mau sebagai apa posisinya, atau kalau enggak pasti ya, kita seperti ini sebagai contoh ya, kita remove. Oke, ke continue. Terus konflik of interest ya, kita klaim nggak ada konflik of interest, jadi nggak ada kepentingan. Kalau sudah ada project sebelumnya ya, jadi misalnya satu project bisa beberapa data dan publikasi, bisa dihubungkan ke apa ini, connect ke OSM project. Tapi kalau kita baru, anggap aja baru, saya tinggal dibikin tadi itu save and continue, terus kita create preprint. Oke, tinggal tunggu proses gitu. Oke, ini ya udah ada ya, ini adalah halamannya, postingnya sudah muncul semua ya. Nanti kita ini artikelnya ya, ini kalau mau nambah suplemen. Nah ini untuk apa namanya, eh, kalau mau citasi ya, mau menggunakan apa style, MLA style atau Chicago style ya, ini beberapa cara penulisannya. Oke, demikian dari saya terkait bagaimana cara unggah ke OSF.io dan penjelasan singkatnya. Terima kasih. Selamat malam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.